Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Babu waktil asri. Bab menerangkan tentang waktu asar. Ila angqal wa bi ila qala hadatsana Abdullah bin Yusuf wa bi ila qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yatami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujul ladzina batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi wa yaqulu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatul bilail wa malaikatum bin nahar. Bergantian bagi kalian malaikat yang malam hari jaga malam dan malaikat yang jaga siang. Gantian. Jadi ada sipnya. Malaikat itu ada sip juga. Jadi ada sip. Wa yatami'una fi salatil fajri, dan mereka berkumpul di salat fajar, yaitu salat subuh. Jadi sebelum ganti sip ini ketemu dulu. Macam satpam tuh kan. Jangan posnya ditinggal, maling masuk. Tunggu yang ini datang, ketemu dulu, baru boleh pulang. Malaikat gitu juga. Malaikat malam dan malaikat siang itu mereka bertemu di waktu subuh. Jadi ini yang jaga malam, malaikat ini. Malam ini tadi mulai apa nih, asar tadi. Ini baru nih, sip yang baru. Pergantiannya itu waktu asar. Wa salatil asri, dan salat asar. Jadi ketika masuk waktu subuh, malaikat yang jaga siang datang. Berkumpullah mereka di waktu subuh. Transaksi apa segala macam tak tahulah kan, malaikat kita pun belum tak, bukan malaikat. Jadi transaksi, setelah itu pulanglah malaikat malam, terus dinaslah malaikat siang. Kemudian malaikat siang mulai dari fajar subuh terus sampai asar. Malaikat penjaga malam datang. Berkumpullah mereka di waktu asar. Summa ya'rujul ladzina batu fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Jadi ketika di waktu subuh itu mereka ketemu, yang jaga malam naik ke langit. Ya'rujuna ladzina batu, yang jaga malam, malaikat penjaga malam naik, kemudian dia balik. Tugas sipnya habis, naik ke langit, ke alam malakut. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang jaga malam ini, ya, wa huwa a'lamu bihim. Nah, Allah tentu lebih tahu, maksudnya nih, Allah lebih tahu. Tapi kalau tidak ada begini, macam mana kita nak tahu? Kita yang tak tahu, Allah tuh udah tahu. Tapi Allah tanya sama si malaikat tadi yang jaga malam, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kau tinggalkan? Waktu subuh tuh, dia pas naik, Allah tanya, apa yang dilakukan, keadaan apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kau tinggalkan tadi? Taraknahum wa hum yusallun.
Ya Allah, ketika kami tinggalkan mereka, mereka itu sedang sholat. Iyalah, di waktu subuh. Jadi waktu subuh waktu kita sholat itulah terganti cengsip antara malaikat malam dan malaikat siang. Ketika ditanya, sedang apa hamba-hambaku tadi kau tinggal? Mereka sedang sholat, ya Allah. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kemarin tuh waktu asar kami turun, aku tengok mereka pun sedang sholat juga. Sholat asar. Pas pergantiannya waktu asar. Jadi ketika kami balik mereka tuh sedang sholat subuh. Ketika kami datang kemarin tuh mereka sedang sholat juga, sedang sholat asar. Nah, ini maksudnya termasuk fadilah sholat subuh dan sholat asar. Jadi kita dapat laporan. Malaikat tuh tiap hari lapor. Nah, mereka sedang sholat ya Allah. Mereka sedang sholat, mereka sedang sholat. Nah, laporan langsung dari malaikat. Setiap mereka balik ditanya. Ada laporan. Nah, ya tentulah macam kita di hukum manusia di gitu juga. Satpam tuh kalau dah habis ditanya, ada apa tadi? Apa gimana? Kan gitu. Babu man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub. Bab menerangkan tentang orang yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam. Salat akhir betul. Allahu akbar. Allahu akbar, sami Allahu man hamidah, Allahu akbar. Sampai berdiri Allahu akbar. Masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Dapat satu rakaat saja. Dah masuk maghrib. Nah, ini bab dia nih. Cemana orang nih? Wa billahi qul hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Di antara fadilah orang belajar ilmu hadis itu banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara salah satu fadilah orang belajar hadis. Kalau fikih, ya bagus, semua bagus. Tapi kan jarang. Babul wudu sallallahu alaihi wasallam mana gitu. Kan tidak kan? Babul itu sudah babul wudu. Arkanul wudu sitatun, an-niyatu wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini ila akhirih. Nah, itu fikih. Kalau ilmu hadis sebentar mendoakan para sahabat. Sebentar berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sekali, Allah berselawat 10 kali kepada kita. Kita mendoakan, membaca salawat untuk Rasulullah, Allah berselawat untuk kita. Allah istilah memberi rahmat kepada kita 10 kali lipat. Allah yang punya rahmat, Allah yang punya doa, ya tentulah makbul, apalagi mesti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adraka ahadukum sajadatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatah. Zaman dulu waktu awal-awal salat itu difardukan, orang-orang sahabat kaum muslimin kan belum paham caranya macam mana. Katanya salat asar waktunya dari bayangan lebih panjang daripada tongkatnya sampai terbenam matahari. Itu waktu salat asar. Sekarang kalau ada orang sholat asar dapat 1 rakaat terus azan maghrib, macam mana nih? Apa sudah dah tak jadilah sholat aku habis, waktu dah habis, tak jadi sholat, atau macam mana kan gitu. Waktu orang zaman pertama dulu mereka tak tahu. Jadi maksudnya kalau sholatnya nih waktunya dah habis, ini apa kita lanjut? Apa sudah ada rakaat? Udahlah, berarti rusaklah sholat kita. Nah, ini dari hadis ini kemudian diterangkan, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri, ketika salah seorang di antara kalian dapat 1 rakaat salat asar, misalnya gitu, sebelum matahari terbenam, qabla an taghruba syamsu falyutimma salatah, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Jadi tetap walaupun dah azan maghrib, Allahu akbar, dia tetap 1 rakaat, maksud Allahu akbar, sami Allahu man hamidah, Allahu akbar, 2 rakaat.
berdiri lagi 3 rakaat, 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tetap dilanjut. Nah, itu intinya gitu. Kalau kita sekarang, ya karena kita dah terbiasa, dah tahu. Kalau orang awal-awal dulu waktu sholat pertama difardukan kan orang belum tahu. Kaum muslimin juga belum tahu macam mana nih. Tanya Nabi lah, tanya Nabi. Oh, aku dengar Nabi bersabda demikian. Begitulah dulu transfer ilmunya. Wa bi ilaikal haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah qala haddatsani Ibrahim an ibni Shihab an Salim ibni Abdullah an abihi annahu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innama baqaukum fima salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi wa utiya ahlut taurah at-taurata fa'amilu hatta idzan tasafan naharu ajazu fautu kiratan summa utiya ahlul injil al-injila fa'amilu ila salatil asri summa ajazu fautu kiratan summa utinal qur'an fa'amilna ila ghurubis syamsi fa'utina kiratain faqala ahlul kitabain rabbana ataita haula kiratain wa ataitana kiratan wa nahnu kunna aktsara amalan qala Allah azza wa jalla hal zalamtukum min ajrikum min syai' qalu la qala fahal fadli utihi man yasha. Hadis diriwayatkan oleh annahu abaru annahu sami'a. Jadi ayahnya Salim bin Abdullah. Ayahnya Salim bin Abdullah an Abi, berarti dari Abdullahnya. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqaukum fima salafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Sesungguhnya baqaukum keberadaan kalian dalam umat dari umat-umat sebelum kalian minal umam itu kama baina salatin ila ghurubis syamsi, salatil asri ila ghurubis syamsi, itu seperti antara salat asar dan terbenamnya matahari. Ini kan maksudnya sedang membahas tentang salat asar. Salat asar ila ghurubis syamsi berarti sampai terbenamnya matahari. Tapi hadis ini dimasukkan di sini, yang berkaitan dengan salat asar dimasukkan di sini. Utiya ahlu Taurah at-Taurata. Ahlu Taurah diberi kitab Taurat. Fa'amilu hatta idza tasafan nahar. Kemudian mereka mengamalkan sampai pertengahan siang. Ajazu. Kemudian mereka lemah. Dah tak bisa lagi. Fa'utu kiratan, maka mereka diberi kirat itu semacam satu pahala lah, ukuran pahala 1 kirat, 2 kirat, pahala yang besar. Suma utiya al injil fa'amilu ila salatil asri. Kemudian orang ahlul injil diberi kitab Injil, mereka beramal dari salat zuhur sampai salat asar. Suma ajazu, kemudian mereka lemah, tak bisa lagi. Fa'utu kiratan, kemudian mereka diberi 1 kirat. Suma utinal Qur'an, kemudian kami diberi Al-Qur'an, kita diberi Al-Quran. Fa'amina ila ghurubis syamsi, kami mengamalkan sampai terbenamnya matahari. Ini kan kisah ini juga sambil menceritakan waktu sholat. Nah, tentang menceritakan waktu sholat. Wa'utinal kiratain, dan kami diberi 2 kirat. Nah, orang Islam ini malah pahalanya diberi 2 kirat lebih banyak. Pahalanya daripada umat-umat yang terdahulu. Hatta idza tasafal lail, yaitu ahli Taurat mulai pagi subuh sampai zuhur misalnya,
Yahudi Injil Yahudi dari subuh sampai zuhur, yang ahlul Injil yaitu Nasrani dari zuhur sampai asar, Islam dari asar sampai maghrib. Pahalanya orang Islam diberi 2 qirat. Ini perumpamaan semacam masa kehidupan umat yang terdahulu dengan umat muslimin. Faqala ahlul kitabain, maka ahli 2 kitab yaitu ahli kitab Taurat dan kitab Injil berkata, mereka macam komplain, Rabbana ataita haula qiratan wa ataitana qiratan, ya Allah, kenapa kalau engkau beri mereka 2 qirat kau beri kami cuma 1 qirat? Wa nahnu kunna aktsara amalan, sedangkan kami ini lebih banyak amalnya. Apa tak lebih banyak? Subuh sampai zuhur. Ini Yahudi ahli Taurat beramal mulai subuh sampai zuhur, dikasih 1 qirat. Habis itu yang dikasih Injil itu Nasrani mulai zuhur sampai asar berapa jam? Ya, dikasih 2 qirat. Islam paling pendek dari asar sampai maghrib, terbenamnya matahari. Istilahnya semacam kiamat gitulah. Umat Islam ini kan akhir zaman. Kita amal kita sedikit, tapi pahala kita lebih besar. Amal kita sedikit, pahalanya lebih besar. Ini godaannya banyak. Zaman sekarang ini godaannya banyak. Kalau dulu godaannya apa? Lembu, kambing, kuda, ya kan? Sekarang alam godaan dia yang Pajero Sport, yang Velfire, HP iPhone berapa puluh juta tak tahu, banyak godaan. Pagi sore siang malam handphone. Dulu kebun kurma, itulah godaan duniawi. Kita sekarang alamak, dunia yang macam-macam. Sekarang orang dah tak gila kambing, tak gila lembu lagi. Nah, kalau zaman dulu itu dijadikan kebanggaan. Itulah manusia, ya. Lembu itu pernah dijadikan kebanggaan di zamannya, ya. Unta, apalagi kuda. Sekarang orang menyadari lembu, tak ada orang bangga-banggakan. Kalau mobil mewah, itu dia baru. Jadi umat Islam ini akhir zaman, waktunya lebih pendek, amalnya lebih sedikit, tetapi pahalanya 2 kali lipat daripada umat-umat sebelumnya. Sampai umat sebelumnya itu komplain, Yahudi sama ya Allah, kami ini amal kami lebih banyak. Jam dikasih sekirat, umat Islam lebih sedikit tapi malah dikasih 2 qirat. Asar sampai maghrib, tak jauh. Asar sampai maghrib kita sekarang sekitar 2 jam lah, ya kan? Anggaplah kita ambil jam 4 sampai jam 6. Anggaplah sekitar 2 jam. Kalau Yahudi mulai subuh jam 6 sampai anggaplah jam 12, 6 jam. Mereka 6 jam. Nasrani jam 12 sampai jam 4, 4 jam. Ini mereka nih segitu lamanya, segitu banyaknya beramal dikasih 1 qirat. Umat Islam 2 jam, asar sampai maghrib, pendek akhir zaman. Pahalanya dapat besar, lebih besar. Qala Allah azza wa jalla hal zalamtukum min ajrikum min syai'? Qalu la. Ketika orang Yahudi dan Nasrani komplain sama Allah, kata Allah, apakah aku menzalimi? Maksudnya dari pahala kalian. Maksudnya kalian tak aku kasih pahala, emang tak kasih, tidak mendapatkan hak kalian. Apakah saya zalim tidak memberikan hak, memberi pahala kepada kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, ya tidak zalim ya Allah. Kata kami ya beramal, kami memang sudah dikasih pahala. Qirat-qirat itu tadi. Berarti kan Allah tidak zalim. Aku kan tidak zalim, memberi hak. Orang yang berhak ini kasih. Jatah kau berapa kasih, jatah kau berapa kasih, jatah kau berapa kasih, jatah kau berapa kasih. Dah, sudah. Setelahnya umat Islam kau dikasih banyak, kau dikasih 2 kali lipat. Wa nahnu kunna aktsar amal. Qala Allah taala, qalu la, qala fahal fadli fahuwa fadli utihi may yasha. Sedangkan umat Islam ini diberi lebih banyak 2 kali lipat, itu adalah fadlku. Fadl ini apa ya? Fadl ini, al-fadl ini di atas keadilan. Maksudnya fadlnya ini apa? Ini jatah nih.
Ini jatah satu, 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 satu. Oh ini lebih pula 3. Ini fadol namanya, kelebihan. Ini terserahlah aku nak kasihkan siapa, tapi kalian sudah dapat haknya semua kan? Aku kasihkan ustaz nih lah. Terus aku zalimi kalian? Tidak, kalian kau sudah dapat bayaran masing-masing. Ini duit-duit aku, terserah aku lah. Yang namanya zalim apa? Ini kerja tak dibayar, ini kerja bayar separuh, ini kerja entah kapan nak dibayar. Itu sudah menzalimi. Yang ini kasih banyak. Ini. Kalau ini semua sudah diberi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.